Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار وعزة لله ولرسوله وللمؤمنين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-5 ya. Insyaallah paling lambat 5 hari lagi kita Idul Fitri. Atau mungkin 4 hari lagi. Mau yang cepat atau yang lambat. Kalau dulu sedih yang mau ditinggal dalam bulan Ramadan. Sekarang malah itu yang tunggu kapan selesainya Ramadan. Baik Bapak yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur dan diberi kesehatan, iman dan Allah Islam kita yang masih ada dalam diri kita, mari kita jaga. Salam dan salam kepada Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya setia sampai zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Tema kali ini yang saya angkat di insyaallah pertemuan yang terakhir mengenai kajian Iqra ini belum selesai bulan Ramadan. Dari ayat yang saya bacakan tadi At-Taubah atau Al-Baqarah, ayat yang 103 tentang zakat. Ada ayat ini Allah masukkan ke dalam surat Al-Baqarah atau At-Taubah, surat yang ke-9. Tadi maaf, keliru, saya tidak ta'awudnya, isti'adahnya tidak sama dengan ayat-ayat yang lain. Al-Baqarah silakan Bapak lihat, kalau yang Quran standar ada di awal surat di sampingnya, itu isti'adah ta'awudnya. Dan khusus bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi a'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Khusus bila itu ta'awud atau isti'adahnya dari surat Al-Baqarah atau disebut At-Taubah, surat yang ke-9. Nah, ayat yang mau kita angkat di sini bagian dari surat At-Taubah itu, karena di dalamnya sudah At-Taubah banyak mengatur konfrontasi ya, Al-Furqan antara kaum mukminin Rasulullah Muhammad SAW dengan para pengikutnya dengan orang-orang kafir, banyak mengatur tentang peperangan. Nah, sudah hijrah ke Madinah dan umat Islam sudah menyusun kekuatan dan sudah berani menantang pada kezaliman, kepada kurang ajarnya orang-orang kafir Quraisy dan Yahudi. Nah, baik makanya ayat ini tentang zakat masuk di dalam surat Madaniyah ya, atau khudh min amwalihim. Kata Allah dalam ayat ini, khudh ay Muhammad, ambillah min amwalihim, dari harta mereka. Him yang kembali ke siapa? Al-dunya minal muslimin, dari mereka orang-orang yang kaya dari kalangan golongan orang-orang muslim, mukminin. Sodakotan, zakatan, sebagai sodako. Sodako di sini bermakna zakat, wajib. Sebagian dari harta yang dimiliki orang-orang kaya, di situ wajib diambil berapa persennya. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung jenis
nanti hartanya. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka, harta yang mereka miliki, yang mereka kuasai, sedekahkan sebagai zakat. Tutahhiruhum, di mana zakat yang diambil dari mereka itu tutahhiruhum, membersihkan mereka, membersihkan dari sifat kikir, bakhil, membersihkan dari hati, penyakit-penyakit hati yang macam-macam, yang banyak. Kalau Imam Ghazali merincinya bisa lebih dari 10. Tutahhiruhum, membersihkan hati mereka, diantaranya karena terkait dengan harta adalah sifat bakhil, kikir mereka, rakus dan sebagainya. Wa tuzakkihim, mensucikan mereka, sama mensucikan hati mereka, harta mereka dan hati mereka. Biha, dengan zakat itu. Washolli alaihim, perintah kepada yang petugas yang mengambil, sholli alaihim, doakan mereka. Setelah diambil zakatnya, doakan. Dari zakat yang dikeluarkan, doakan yang mengeluarkan zakat. Allahumma sholli ala fulanin wa ali fulan. Minimal itu doanya, Allah berikan keberkahan dari si fulan ini dan keluarga fulan. Maka petugas pengambil zakat harus nanti mendoakan. Kenapa? Sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum, karena sholatmu wahai Muhammad dan orang yang ditugaskan mengambil itu sakanul lahum, bisa memberikan ketentraman, ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, itu ayat tentang wajibnya zakat. Harus ada petugas yang mengambil, meminta. Kalangan kaum muslimin yang kaya minta zakatnya, keluarkan zakatnya. Kenapa? Kalau tidak mengeluarkan zakat, mari kita lihat hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita tidak membicarakan konteks keindonesiaan, tidak membicarakan konteks Nusantara. Ini Al-Quran dan Sunnah. Kalau Nusantara, wah ini banyak kekerasan, untuk FPI mungkin begitu ya. Tapi enggak. Kita bicara tentang koridor, tentang aturan Al-Quran dan hadis Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadisnya yang pertama, hadis riwayat Tabrani ini, an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allah faradu ala aghniya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan terhadap orang-orang kaya kaum muslimin fi amwalihim, terhadap harta mereka, ikutbil ladzi yasahu ahum, sesuai dengan apa yang bisa membuat orang-orang fakir itu leluasa. Artinya apa? Nggak ada yang kelaparan lagi, nggak ada yang tidak bisa sekolah, nggak ada yang bisa bayar kontrakan, macam-macam ya. Biqadri alladzi yas'a fuqara'ahum. Jadi sesuai. Kalau orang-orang kaya dari kaum muslimin mau mengeluarkan zakat, tidak ada orang yang terlantar, tidak ada kaum muslimin yang susah-susah, yang fakir-fakir, apalagi sampai meminta-minta di jalan di lampu merah. Malaya jadu ila jauh, mereka tidak akan berusaha keras ketika mereka lapar, tidak akan wa'aro, dan mereka tidak terlantar ya, tidak akan mengemis di lampu merah, tidak akan memalukan martabat kaum muslimin. Illa bima yasnau aghniyahum, kecuali apa? Kalau orang yang aghniyah, yang kaya, mereka mau berbuat, mau mengeluarkan zakatnya. Kalau orang yang kaya dari kaum muslim mau mengeluarkan zakatnya, cukup itu untuk mensejahterakan orang-orang fakir dari kaum muslim. Nah, ini kata baginda Rasul. Kenapa Indonesia? Nah, ini kita tidak silakan nanti direnungkan. Karena apa? Ya kan diwajibkan zakat. Ya diwajibkan mungkin sekedar nanti zakat jadi jaket. Tugasnya nggak jelas penyalurannya. Baik. Allah, ini sabda Nabi. Wa inna Allah yuhasibahum. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisab mereka, menghisab orang-orang kaya hisaban syadidah, dengan hisab yang begitu keras. Wa yu'adzibahum, menyiksa mereka adzaban alimah, dengan siksa yang sangat pedih kalau mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya.
Ini peringatan keras dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat, masya Allah disiksa nanti di yaumil kiamat dengan siksaan yang begitu berat. Baik, coba perhatikan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aghniya minal fuqara yaumil qiyamah. Kata baginda Rasul, celaka, wail, celaka lil aghniya bagi orang-orang kaya minal fuqara yaumil qiyamah. Dia akan dapat dibilangin celaka lu atau diumpat-umpat oleh orang-orang fuqara yaumil qiyamah di hari kiamat. Yaqulun, bagaimana? Nanti mereka orang yang fakir di antara kaum muslimin akan yang ngumpat-ngumpat kepada orang kaya. Apa katanya? Yaquluna Rabbana zalamuna huquqana. Wahai Tuhan kami, mereka itu orang kaya menzalimi hak-hak kami. Mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya alladzi faradta lana alaihim, yang kau wajibkan terhadap mereka untuk kami. Kata orang-orang fakir, ya Allah, mereka menzalimi kami. Mereka sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, tapi mereka tidak mengeluarkan zakat, dan itu bagian kami, itu hak kami. Wa yaqulullah ta'ala, kemudian apa? Dijawab oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, apa kata Allah? Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la adniyannakum wala ubaidannahum. Baik, tenang. Nanti mereka akan kalian semua orang fakir, wala adniyannakum, aku akan dekatkan kamu wahai orang fakir, dekatkan dengan surga. Wala ubaidannahum, dan mereka orang kaya yang tidak mau bayar zakatnya akan aku jauhkan mereka dari surga. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi ada satu ayat yang mengatakan bahwa fi amwalihim, terhadap harta mereka orang kaya itu ada haqqum ma'lum, ada hak yang sudah ditentukan, yakni zakat tadi. Lis-sa'ili wal mahrum, baik itu zakat diperuntukkan untuk orang minta-minta yang betul butuh, wal mahrum, ada orang fakir dari kaum muslimin tapi tidak mau meminta, itu wal mahrum, menjaga keberwalaan. Kemudian satu hadis lagi bahwa Bapak yang saya hormati Ibu, lihat dari Abu Hurairah, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, mereka berkata, khotbah Rasulullah, ketika Rasulullah berkhutbah di satu hari yaman faqal, kemudian bersabda. Nah, ini suatu waktu baik Rasul berkhutbah. Apa khutbahnya? Tiba-tiba di atas mimbar Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di genggaman tangannya, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di genggaman tangannya. Artinya demi Allah. Wallahi, kalau kita ya wallahi. Ini jadi bahasa Arab kan gitu, ada gaya bahasa sendiri. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di dalam genggaman tangannya. Artinya demi Allah. Sampai dikatakan wallahi, tsumma akibba fa akibba kullu rajulin. Kemudian Rasulullah tertunduk sedih, bahkan seolah-olah kayak sedih sekali menangis. Kemudian apa? Akibat kalau rajul, semua jamaah tertunduk juga. Minna, yang bahkan di antara jamaah ada yang menangis karena melihat baginda Rasul bersedih. La nadri ala mada halal. Para jamaah, para sahabat tidak tahu sumpah. Kenapa baginda Rasul? Apa yang dijadikan sumpah? Mengapa baginda Rasul bersumpah sampai 3 kali? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah, dan memperlihatkan dengan kesedihannya. Kemudian sudah menunduk, kelihatan sedih. Tumarafa ra'sahu, kemudian mengangkat kepala wajahnya yang fi wajhi al-busra. Setelah itu tersenyum beliau. Baginda Rasul mengangkat wajahnya, mengangkat mukanya, wajahnya, dan al-busra, tersenyum. Wa kana ahabu ilaina min humrin na'am. Tersenyumnya kelihatan senangnya baginda Rasul, lebih disukai oleh para sahabat, lebih senang sahabat daripada melihat
humrin na'ami itu unta yang merah-merah. Nah kalau sekarang ya apa, mobil apa, Ferrari atau BMW apa, mobil mewah lah, humrin na'am. Lebih suka, lebih senang, lebih cinta melihat baginda Rasul tersenyum daripada melihat mobil-mobil mewah. Humrin na'am. Itu maqala. Kemudian setelah itu baginda Rasul bersabda, "Ma min 'abdin," tidak adalah seorang hamba yusalli shalawatil khams, kalau dia sholat 5 waktu, yasumu Ramadan, kemudian dia siam Ramadan, puasa Ramadan, wa yukhrajuz zakat, dan dia mau mengeluarkan zakat, wa yajtanibul kaba'ir sab'a, dan dia menghindari al-kaba'ir, dosa-dosa besar yang 7 itu. Apa dosa besar yang 7? Al-kaba'ir sab, ya al-isyraku billah, dosa-dosa besar dihindari atau tidak didekati, tidak dilakukan. Al-isyraku billah, pertama adalah dosa syirik. Wa qadrun nafsin allati haramallahu illa bil haq, membunuh orang yang bukan haknya. Yang ketiga adalah aklul malal yatim, memakan harta anak yatim, ini dosa besar. Wa aklul riba, nah yang keempat adalah riba. Kemudian yang kelima apa? As-sihir, melakukan sihir. Hati-hati jangan melakukan sihir. Sihir termasuk dosa besar. Wa tawalla yaumaz zahfi. Yang keenam adalah berpaling ketika lagi berperang. Ketika kaum muslimin berperang dengan orang kafir, dia lari meninggalkan gelanggang. Az-zahfu tawalla yaumaz zahf. Ketika sudah bercamuk berperang lari ketakutan. Waqadul muhsanatil mu'minat, menduduh orang-orang wanita-wanita yang muhsinat yang baik melakukan perbuatan serong atau berbuat zina. Nah, menuduh, kan dulu ada istri baginda Rasul Zainab dituduh berbuat serong dengan Zaid. Itu zakul muhsanat. Qadul muhsanat, menuduh orang baik muhsinat, orang yang solehah kalau berbuat zina. Maka hati-hati menuduh seorang. Nah, jadi itu 7 dosa besar. Kalau tadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mau mengeluarkan zakat, menghindari kabair, dosa-dosa besar yang ada 7 itu, illa futihat lahu abwabal jannah, pasti akan dibukakan pintu surga. Wa qila lahu udkhulil jannah bisalamin, maka akan silakan masuk surga dengan salamin, dengan selamat. Bapak-bapak, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nah itu hadis-hadis terkait dengan zakat. Maka mari di bulan Ramadan, bulan yang penuh begitu hebat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan, di mana amal soleh, amal kebaikan yang sunnah saja nilainya sama dengan amal wajib ketika melakukan di luar bulan puasa. Apalagi amal wajib, amal fardu ketika dilakukan di bulan Ramadan, maka nilainya akan berlipat-lipat. Atau pahalanya berlipat-lipat, bisa sampai 700 lipat, 7.000 lipat atau tidak terhitung. Apalagi pas kita melakukan kebaikan atau melakukan kewajiban pas kebetulan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar, itu sudah masya Allah, begitu hebatnya Allah memberikan kemurahan pahala, begitu hebatnya Allah melipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, apalagi pas Lailatul Qadar. Mudah-mudahan mari kita lanjutkan, lebih semangat lagi, dan kita lakukan apa yang mesti harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah dan berlipat ganda, Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbangan kita nanti di yaumul qiyamah akan lebih berat kebaikan-kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah kita lakukan. Itu saja, mudah-mudahan Allah akan mengampuni kita, menerima amalan-amalan kita dan menjadi amalan yang terbaik.